Bilal bin Rabah, imannya seperti apa? Begitu masuk Islam, tahu oleh Abu Lahab dan Abu Jahil, Bilal, kamu ngikut Muhammad? Iya. Kamu tidak ngikut saya lagi? Tidak. Kamu sembah Tuhan Muhammad itu? Iya. Kamu tidak sembah Tuhan kita lagi, Lata, Hubal, Uzza? Tidak, itu bukan Tuhan. Ahad, ahad. Allah itu satu. Diseret habis. Amat-amat tentu seret dengar. Kalau bahasa orang kampung kami di songsang pak. Tuah dia elo, dia elo. Ada lebih dari itu. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Tidak pernah bertanam. Jangan mimpi menuai. Syukurlah bagi mak dan ayah ada anak soleh dan soleha, pandai solat, pandai mendoa, bersedekah untuk amak ayah besok meninggal. Yang indah, yang indah. Cobalah. Nah, sementara kita tidak lama lagi masuk ke alam kubur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Lah terbujur badan yang lahat baru. Makanya sementara selalu doa buya-buya awak imam-imam, Allahumma qabarahum raudatan mir riyadil jannah. Ya Allah, tolong jadikan kubur mereka bagaikan taman surga ya Allah. Dalam hadis Nabi, sab'ina zira'an. Taman surga dalam kubur itu 70.000 hektar tanaman hijau. Mandang kiri dan kanan, tidak sampai mata memandang, Pak. Walaupun ratusan tahun dalam kubur, jutaan tahun berada dalam kubur, takjub. Makna takjub itu hanya sekejap. Ibarat bapak ibu berangkat ke Bukit Tinggi, togak dia dokek ngarin siano. Baru togak itu, yuk berangkat balik lah. Tunggu dulu sebentar, baru poi wak. Padahal sudah ribuan tahun berada dalam kubur. Begitu rasanya kena heran. Kenapa? Karena enak. Raudatun min riyadil jannah. Siapa mereka yang lapang kubur itu Ustaz? Satu, orang la tusyrik billahi syai'a. Orang tak mau mensyirikatkan Allah dengan sesuatu. Sekecil apapun tak mau syirik kepada Allah. Ikutang mentang-mentang ada cincin. Ambo sejak ada cincin kau kan. Lunak orang sadok ambo nak don eh. Patang kau kari-kari munculnya. Saja ambo kecil dah betul kayaknya. Yang lain ya. Itu namanya syirik. Atau ada yang ditanam di belakang rumah. Supaya elok-elok sekeluarga. Atau bakodai. Tulis iko salah macam iko. Saja ada tulisan iko. Itu syirik. Itu tidak dapat. Orang yang lapang kuburnya itu satu, betul-betul imannya kokoh. Tidak syirik kepada Allah. Iman nampak? Tidak. Tapi bisa dirasakan? Bisa. Iman nampak? Tidak. Tapi bisa dibuktikan? Bisa. Contoh, Bilal bin Rabah. Ini orang suku Arab Badui, orang hitam. Memang orang suku Badui itu dua aja warnanya Pak. Kalau tidak hitam bona itu ajarnya. Nah, ada kayak Moka itu dia samping ada kayak antara Mispala dengan Hafair itu ada perkampungan Arab Badui situ, hitam-hitam. Itu doanya. Tapi Bilal bin Rabah, imannya seperti apa? Begitu masuk Islam, tahu oleh Abu Lahab dan Abu Jahil, Bilal, kamu ngikut Muhammad? Iya. Kamu tidak ngikut saya lagi? Tidak. Kamu sembah Tuhan Muhammad itu? Iya. Kamu tidak sembah Tuhan kita lagi, Lata, Hubal, Uzza? Tidak, itu bukan Tuhan. Ahad, ahad. Allah itu satu. Diseret habis. Amat-amat tentu seret dengar. Kalau bahasa orang kampung kami di songsang pak. Tuah dia elo, dia elo. Dia elo pada pasir tandus itu. Yang panasnya ada 48 derajat, 52 derajat. 3 hari 3 malam Bilal bin Rabah dihimpit dadanya dengan batu. Jangankan makan, air setetes tidak masuk. Datang Abu Lahab, Abu Jahil, gimana Bilal? Masih ngikut Muhammad? Percaya juga Tuhan yang disembah Muhammad itu? Jawaban Bilal apa? Ahad. Ahad. Lelotiyah tapi imannya tidak lotiyah. Makanya belum beliau meninggal kata Rasulullah, la tadonga sandalnya berjalan dalam sarugo. Cobalah. La tadonga sandalnya Allah meninggal ya Pak. Begitu kekuatan iman. Iman tidak tampak tapi bisa dibuktikan.
Siapa lagi Ustaz? Saya orang perempuan, namanya Masito. Hidup di zaman Fir'aun. Mak lah pernah mak nengok Fir'aun mak? Bu? Lolok bu? Enggak. Tu kocok-kocok mata. Oh, dek kocok. Jadi amak-amak tampan siko keturunan kocok mata ya. Amak pernah nengok Fir'aun? Belum. Pernah nengok gambar Fir'aun? Pernah nengok orang perangai macam Fir'aun? Lihat ada di rumah anda. Coba Masito, apa yang tidak dihampai oleh Fir'aun itu? Masito, kamu melawan saya? Iya, karena kamu bukan Tuhan. Oh, kalau begitu suamimu saya bunuh, silakan. Anak kau dan bunuh, silakan. Wah, kau dah randam kau, silakan. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Saya tak takut, saya tak gentar. Allah bersama saya, kata Masito. Makin merah padam wajah Fir'aun itu. Dipanggilnya tentaranya. Hei prajurit. Ya Tuhan. Kalau Tuhan mati mereka. Sini, buat masakan air campur minyak dalam kancah yang besar. Ini Masito sama suami dan anaknya kita rendam ke dalam. Baik Tuhan. Memasakkanlah kancah jo isi di dalam itu air jo minyak mendidih. Amak-amak le tahu lah mak kancahnya mak. Kuali? Apa beda kancah jo kuali? Oh, kuali ketek kancah. La ilaha illallah. Yang kancah tu mak indak batalingo do mak. Yang kuali batali. Jangan tak codik-codik je besok anda. Dek lah lupa mungkin awak lah tua je tak. Lah error kaset awak tu. Tapi kancahnya orang Mesir tu tak sama je kancah awak kadangnya dah pak. Kalau kancah awak biasanya kabau bujang masuk ke dalam. Kami enggak sampai ikut. Tu bisa. Tapi kalau kancah orang Mesir tu tak. Makanya ama ayah saya dulu kan alhamdulillah didikan oleh ayah anda saya Pak Haji ini, Pak Haji Mutaurudin. Beliau lah mendidik saya. Berangkat haji, berangkat di padang Arafah tu Pak. Itu 10 kloter, 1 muasasah. 1 kloter isinya sampai 50. 10 kloter berarti 4.500. Socik kancahnya Pak. Sampai 1.500. Socik kancahnya Pak. Kadang apa kancahnya tu? Nengok lambu kadapur orang tu topik masak itu. Kiranya pengacau masa awak tu Pak. 3 meter lebih Pak. Nyo dulu makan tak macam kini no Pak Haji ya, tak macam kini. Kalau kini kan lah pakai box, pakai kotak masa awak. Kalau dulu mana? Antri kami bahkan piring masing-masing. Sepanjang tu sampai 50. Orang ku sampai 50. Tersolat dia kadang salatullah salam berbunyi-bunyi macam ada banan hilang je lot dia. Kadang-kadang tiba giliran awak nasi ada isi dalam air tinggal Pak. Tu dulu macam itu. Nya ada jalan congok orang jemaah haji kan ada jalan congok Pak. Nya ndak habis dia nya buang-buang dia. Pi ada nan congok. Ndak siko dia dekat sinana. Kalau siko merasa lebih parah dari itu lah. Yang iyo je nan nindak. Nah, berenggut nyawa. Gimana Masito? Kamu ikut apa? Kamu ada Tuhan daripada saya? Iya. Dimasukkan lakinya. Menetes air mata. Masito. Gimana Masito? La takhaf dan tak takut. Masukkan anak buah hati belain jantung. Merenggang nyawa di dalam. Terkelupas kulit dengan air panas dengan minyak itu. Siapa yang tak menangis tengok anak itu? Sang kucing awak matinya nangis awak. Gimana Masito? Tak apa-apa. Wala takhaf, tak takut. Innallaha ma'ana. Allah bersama saya. Tojun dalam. Dibuktikan Masito ama ayah meninggal di zaman Fir'aun. Berarti Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Isa berapa? Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad berapa? Lewat Rasulullah Isra dan Mi'raj. Subhanallazi asra bi 'abdihi laila. Bau dari Rasulullah. Jibril, iya. Kok harum tadi di belakang? Memang kamu tercium? Iya. Apa tu ya Jibril? Itu awak lewat tadi tu di bawahnya pusara Masito. Apa pula modo harumnya pusara Masito dibuktikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dikala Rasulullah Isra dan Mi'raj.
Laba puah tuiti bu tahun pak harum pusaro masito. Awak sok leawun kubu awak ke pak. Balangau kau date, balumui kau date, apa nama basomui kau date, entahlah. Coba. Itu contohnya iman itu. Makanya mak dan ayah, iman tidak tampak cantik kah dia, gagah kah dia, tampan kah dia, jelek kah dia, harum kah dia, tidak tampak tapi bisa dibuktikan. Ini namanya innama ya'muru masajidallah man amana billah. Ini bukti iman. Imannya tidak tampak tapi buktinya tanda orang beriman meramaikan masjid. Mudah-mudahan kita istiqomah dengan iman. Amin. Oke, yang kedua, ingin lapang kubur. Apa artinya Ustaz? Persiapan dari ini adalah birrul walidain. Amak juaya tolong dihormati. Sakit hati amak kini, sakit hati ayah kalau anak melawan. Iya Ustaz, macam itulah mak wak dulu sakit hatinya di awak. Wak panggil anak kini, "Yong, datang sih kau, enduk, kenenduk." Sakit hati anak tak mau mengiyakan cakap kita menjawab kata, "Iya Ustaz." Macam itulah amak wak di awak dulu. Awak nak tolok melawan ke amak juaya pak. Anak kini masya Allah. Sakti orang tua di hadapan Allah pak. Raja kita di kampung orang, duduk dalam singgasana terhormat, dikawal kita kemanapun pergi. Hormat orang bersama awak. Baliklah ke kampung, duduk dekat amak juaya. Buyung je panggilan awaknya pak. Iya tu ndak? Sakit kita pak, sakit kita, macam-macam obat sudah disuntik, segala macam sudah diberikan, mentahlah lengkap. Belum datang amak, belum pak. Begitu amak datang, domam angyong. Dah berapa hari ya nak ya? Diusapnya dengan tangan yang keras itu Bos awak tangan amak tu kosek-kosek, restoran tiang kayu. Tapi tiba di badan awak ndak ranting kayu pak. Rasanya senang. Kenapa? Karena perhatian dan kasih sayang. Begitu amak juaya. Sayang amak tidak terbilang. Kenapa kita haji itu ada sa'i dan umroh. Sa'i antara Safa dan Marwah. Bolak-balik Siti Hajar. Itu bukti pengorbanan seorang ibu kepada anak. Coba bayangkan sejarah di kala itu. Siti Hajar baru siap melahirkan. Darah wiladah bertumpah. Darah nipas berceceran. Mohon maaf nih bapak dan ibu. Coba orang melahirkan darah nipas tu paling sekejapnya 40 hari. Paling lamanya 60 hari. Ini siap melahirkan. Gimana tu dayanya apa itu yang Siti Hajar itu? Coba. Bukit Marwah tidak ada dapat air. Mandang ke Bukit Safa. Iya pula rasanya. Balik lagi. Balik lagi. Balik lagi. Coba. Begitu orang tua, sesusah-susah apapun orang tua demi sang anak, dia seberangi jembatan, dia seberangi lautan, dia seberangi sungai demi sang anak buah hati belayan jantung. Iya atau enggak? Mohon maaf ayah dan saya kan orang kampung nih pak. Ambo orang kampung apa? Ambo rasa sama ayah ambo orang kampung jonya kok. Cuman gaya kotanya. Coba. Ada mak ayah redo hidupnya dalam hutan belantara. Ditebangnya hutan belantara 2 hektar. Ditanam padi, ditanam jagung, ditanam cabai. Anak ditinggal kampung halaman. Demi anak menjadi orang supaya sekolah. Bertukar jagung dengan beras. Supaya bertukar pisang dengan beras. Bertukar nanti istilah yang disebut dengan cabai dengan beras. Oh, ndak ayah bertanam dalam hutan belantara. Ada ayah hidup dalam sungai. Sungai. Kau dulu sungai awak. Kau abah kayu-kayu sampan lah ayah di situ. Lolok ju amak di dalam sampan itu. Demi membesarkan anak. Dapat ikan supaya batu kaju bore. Yo makan ju anak pak. Yo makan ju anak. Iyo tu nak. Mungkin ada mak dan ayah tidak hidup dalam sungai. Tapi ada mak dan ayah hidup dalam kebun. Kelambunya dah lalusu. Dah banyak bolong-bolong. Badan amak di dah benjol-benjol digigit nyamuk. Tak tahu tu dengan dingin lah mak ayah ditahan. Demi sang anak buah hati belayan jantung. Kini anak lah mewah hidupnya. Lah pakai spring bed. Lah pakai Honda. Lah pakai mobil. Lolok pakai AC. Makan selera nak di mana makan. Sementara mak tak pernah dapat mencicipi keenakan apa yang kita coba. Coba. Ada bapak dan ibu, mohon maaf, kawan saya. Masuk ayahnya rumah sakit pak. Diproses, dapat kamar. Masuk dalam kamar. Baru 5 menit.
Anak yang pertama ngomong, ayah mohon maaf ayahmu balik dulu. Anak tadi nak doyan nyopik sekolah dah. Yolah yang. Nomor 2, 3 minit setelah itu minta izin, ayah saya mohon maaf ayah saya balik dulu. Warung tadi belum ditutup. Yolah yang. Nomor 3 ngomong lagi. Yolah yang. Batigo anak pak tidak sanggup. Jangankan bermalam menengok menjaga ayah 1 jam tak sampai. Balik menetes air mata sang ayah. Air mata apa itu Ustaz? Kalau saya menterjemahkan air mata kesedihan. Anak batigo nak dosuran cuma menengok awak. Sampai ketiga-tiganya hari ini sepengetahuan saya susah duit Pak. Susah duit. Dulu ada anggota dewan ni, ada pengusaha. Kini menjual goreng di pinggir jalan Pak. Ada apa dok? Tidak hormat kepada orang tua. Tapi ada kawan saya sampai hari ini masih hidup. Dia dulu pengusaha biasa-biasa saja. 2 minggu maknya sakit. 1 kali pun dia tak mau pulang. Tak mau pulang. Sehingga abang-abang kakak-kakaknya, Yong, baliklah kau Yong. Biarlah kami, tak apa-apa gantianlah kita. Biarlah kami yang jaga malam ini. Kamu istirahatlah, domam lo, waang besok. Indak dok kak, biarlah bosik kau. Pulanglah kakak. Pulanglah abang, pulanglah kalian. Baiklah. Kakaknya nengok terus, abangnya nengok terus. Tapi yang surang itu, ndak mau meninggalkan amaknya, dok Pak. Sampai amaknya menutup mata, dipanggil Allah Ta'ala. Sampai hari ini hidupnya sangat-sangat diberikan Allah Pak. Orang pengusaha banyak yang tutup kerja, banyak yang apa namanya, yang di PHK segala macam. Ini tidak kurang dari 2 miliar zakat tiap tahun Pak. Kenapa? Ini kata Rasulullah, redallahu wa redal, kata Allah, redallahu wa redal waliden. Keredaan Allah terletak dari kasih sayang ibu dan ayah. Jadi kalau ingin lapang kubur awak, amak jangan dilupakan, ayah jangan dilupakan. Anca amak dia anca awak sayang, codi amak dia codi awak sayang, buruk amak awak dia buruknya awak sayang. Pokoknya nama ayah, apapun lah, kau perampok kau ayah, kau apa kau namanya kau tetap ayah awak Pak, tetap ayah awak. Apalagi selama kau ayah penuh perhatian dan kasih sayang. Sejauh mana baru berbuat baik kepada amak ayah? Kalau ingin lapang kubur awak, so Pak, coba. Mula. Wasuhtullah wasuhtul walidain kata Rasul. Kemarahan Allah terletak dari marah dan murka orang tua. Berbahagialah bapak dan ibu sampai hari ini. Selalu kirim Fatihah untuk amak dan ayah. Selalu infak wakaf sedekah untuk amak dan ayah. Ada zaki-zaki ketek berdoa untuk amak, bersedekah untuk amak, yasinan untuk amak. Ada je kurban tahun iki orang-orang ini. Ikut pula untuk amak, ikut untuk ayah. Itulah yang ditunggu di amak jua ayahnya Pak. Di antara awak mengaji dulu, di antara sekolah. Apakah amak berharap balas jasa? Tidak. Hanya 1 titip kata selalu terucap. Esok mati baca Fatihah untuk amak ya nak, baca Fatihah untuk ayah ya nak. Itu cuma diharapkan oleh sang ayah. Begitulah, tidak berharap sama sekali. Sementara kita gores badan kita, menetes darah. Itu darah amak jua ayah tu Pak. Darah amak. Lah menggigil amak dia mengodang awak. Menggigil ayah dia mengodang awak. Lisui badan kau lisui orang kampung kami Pak. Coba. Begitu. 7 kita dikasih makan. 9 kita dikasih makan. Kadang-kadang ayah belum makan. Kita dikasih makan dulu. Makanya untuk dapatnya terang kubur tu tidak jauh bapak dan ibu, tidak jauh. Senangkan hati orang tua. Makanya kata Buya Abdul Somad, tuan guru kita, tidak bisa kita menghajikan amak dan ayah, tidak bisa kita mengumrahkan amak dan ayah, tidak bisa kita buatkan rumah yang mewah untuk amak dan ayah, dan kita bisa belikan mobil yang bagus untuk amak dan ayah. Sekali-kali jangan sakiti hati mak dan ayah. Bapak ibu jemaah, orang-orang tua kami yang terhormat, cukup demikian pas hari jam 9 kurang 3 jam, kemudian baru 2 kita sampaikan ya Pak. Ya masih banyak lagi. Untuk menerangkan kubur itu masih banyak. Saatnya cuma sedikit lagi. Kalau ayah hamba kau 1 tahun ya ayah ya. Ini contoh ya. Mungkin ada kita 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Buatlah amal ibadat yang bisa secara amal ibadat pribadi, mungkin zikir, salat jamaah. Secara sosial, mungkin infak, wakaf, sedekah dan sebagainya. Demikian amak dan ayah, semoga bermakna manfaat. Adanya silap dan saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa sekalian. Sebelum doa dibaca, kita hadiahkan Fatihah untuk mak dan ayah kita yang melahirkan dan membesarkan kita.
Bila mak ayah sudah tiada, semoga diampuni dosa dan lapangkan kuburnya. Bila mak ayah kita masih hidup, semoga mak ayah itu berbadan sehat, dapat juga dawa usapan tangannya yang penuh perhatian dan kasih sayang. Kulluhum ajmain. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li arwahi abaina wa ummahatina wa li arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa aqrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum ya arhamar rahimin. Allahumma qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Allahumma ij'alna ya Allah minas sabirin. Allahumma ij'alna ya Allah minasy syakirin. Allahumma ij'alna ya Allah minal muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana wa hajatana wa niyatana wa maqasurana ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian, mohon izin maaf bila silap dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.